Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Putri Azahra dari kelas K Prodi Ilmu Komunikasi dengan NPM 2019-140-181. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem pemerintahan, tugas mata kuliah Sistem Politik Indonesia. Sistem pemerintahan adalah suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen yang bekerja saling bergantung dan mempengaruhi dalam mencapai tujuan dan fungsi pemerintah. Sesuai dengan kondisi negara masing-masing, sistem ini dibedakan menjadi pertama, 1. Presidensial atau disebut juga dengan sistem kongresional, merupakan sistem pemerintahan negara republik di mana kekuasaan eksekutif dipilih melalui pemilu dan terpisah dengan kekuasaan legislatif. Yang kedua, parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlementernya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini, parlementer memiliki wewenang dalam mengangkat Perdana Menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintah, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Yang ketiga, semi presidensial adalah sistem pemerintah yang menggabungkan kedua sistem pemerintahan, presidensial dan parlementer. Yang keempat, komunis adalah ideologi yang berkenan dengan filosofi, politik, sosial, dan ekonomi, yang tujuan utamanya terciptanya masyarakat komunis dengan aturan sosial ekonomi berdasarkan kepemilikan bersama alat produksi dan tidak adanya kelas sosial, uang, dan negara. Yang kelima, demokrasi liberal atau demokrasi konstitusional adalah sistem politik yang menganut kebebasan individu. Yang terakhir, yang keenam, liberal adalah sebuah ideologi, pandangan filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Sistem pemerintahan mempunyai sistem dan tujuan untuk menjaga suatu kestabilan negara itu. Namun di beberapa negara sering terjadi tindakan separatisme karena sistem pemerintah yang dianggap memberatkan rakyat ataupun merugikan rakyat. Sistem pemerintah mempunyai fondasi yang kuat di mana tidak bisa diubah dan menjadi statis. Jika suatu pemerintah mempunyai sistem pemerintah yang statis, absolut, maka hal itu akan berlangsung selama-lamanya sehingga adanya desakan kaum minoritas untuk memprotes hal tersebut. Secara luas, berarti sistem pemerintahan itu menjaga kestabilitasan masyarakat, menjaga tingkah laku kaum mayoritas maupun minoritas, menjaga fondasi pemerintahan, dan menjaga kekuatan politik, pertahanan, ekonomi, keamanan, sehingga menjadi sistem pemerintahan yang kontinuis dan demokrasi di mana seharusnya masyarakat bisa ikut turut adil dalam pembangunan sistem pemerintahan tersebut. Hingga saat ini hanya sedikit negara yang bisa mempraktikkan sistem pemerintahan itu secara menyeluruh. Secara sempit, sistem pemerintahan hanya sebagai sarana kelompok untuk menjalankan roda pemerintahan guna menjaga kestabilitan negara dalam waktu relatif lama dan mencegah adanya perilaku reaksioner maupun radikal dari rakyatnya itu sendiri. Sekian presentasi yang telah saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.